Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Ya, moga-moga nggak bosen. Saya sering muncul di sini. Ya, kalau saat ini kita mau bicara tentang di mata kuliah kritis dan gawai darurat. Ya, tapi pada kesempatan hari ini kita bicara tentang choking atau tersedak. Ya, mungkin ada yang tahu apa itu choking atau tersedak? Tandanya bagaimana? Kalau orang choking tersedak itu orangnya pasti pegang leher, ya. Kalau kalian ketemu orang tersedak, apa yang kalian lakukan? Ketawa pasti, ya. Ketawa, kalian ejek, lucu, ya. Seolah-olah itu lucu, tapi sebenarnya kasihan sekali pasiennya, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita bahas dulu. Kalau kita bicara tersedak atau choking, yaitu tersumbatnya saluran napas, ya, oleh benda asing, ya, bisa muntahan, bisa darah atau cairan, bisa juga kursi meja masuk, ya, sehingga dia menyumbat. Hati-hati, tapi kebacut kalau sampai seperti itu. Tapi siapa tuh yang paling sering choking atau tersedak? Bisa orang dewasa, lansia, maupun anak-anak. Semua kalangan usia bisa. Semua kalangan usia bisa. Kalau anak-anak yang paling sering adalah mainan, kelereng, ya, mainan kecil-kecil, hati-hati makanya, ya. Terus kalau orang dewasa, orang mungkin makan bakso keburu-buru, nah itu bisa juga tersedak. Kalau lansia karena nggak ada giginya, makanan nggak dikunyah, maka makanan itu bisa menyumbat di area epiglottis. Hati-hati, ya. Kalau kita bicara choking, ada pembagiannya, yaitu ada parsial dan ada total. Kalau parsial tadi kita sudah bahas adalah sebagian saja. Kalau total berarti secara keseluruhan mengalami sumbatan, ya. Kalau parsial, biasanya ciri khasnya orangnya bagaimana? Masih bisa batuk, ya. Pegang leher, pegang. Wajahnya merah, tapi orangnya biasanya masih ada batuk. Tapi kalau yang total bagaimana? Wajahnya langsung merah, kebiruan, orangnya nggak bisa batuk, nggak bisa ngomong. 2 menit sudah terjadi kehilangan kesadaran. 2-3 menit resiko terjadi kehilangan kesadaran sangat tinggi, ya. Maka harus cepat-cepat, ya. Kita mau mengenal tanda-tandanya orang choking, ya. Bagaimana mengenalnya? Tanda universalnya yaitu dengan memegang leher tadi, ya. Tanda universal itu adalah dengan memegang leher. Toh pada orang dewasa, lansia, anak-anak, hingga bayi pun kalau sudah choking, hati-hati. Dia akan berusaha untuk memegang lehernya. Kalau bayi mungkin tidak sampai karena tangannya sulit, paling hanya begini aja, ya. Kalau sudah seperti itu, terus tidak ada suara apa-apa, maka di situ kemungkinan besar bayi ini juga mengalami choking. Tandanya apa? Yang paling selain pegang leher, kesulitan bernapas, ya, saturasi oksigennya cepat turun, batuk-batuk, ya, sulit bicara, ya. Nah, itu yang paling sering terjadi kalau pasien mengalami atau korban mengalami choking atau tersedak. Jangan diketawakan. Kalau temannya tersedak, biasanya kalian ketawakan, kalian video, wah itu kurang ajar namanya, ya. Hati-hati. Kalau pada bayi biasanya distres pernapasan atau gangguan pernapasannya, chokingnya mendadak tanpa adanya demam. Tiba-tiba orangnya sulit untuk bernapas. Itu ciri khas kalau pada bayi. Bibir, kuku, kulit kebiruan, adanya sianosis, tidak mampu bicara, tidak mampu nangis, ya, tidak bernapas, tidak bisa batuk. Biasanya pada bayi akan muncul tanda-tanda seperti itu. Ingat-ingat besok kalau kalian punya bayi. Penyebabnya apa? Kondisi seperti ini, choking ini ada. Choking ini jelas penyebabnya adalah adanya benda asing masuk ke dalam saluran nafas. Benda asing bisa dari dalam, bisa dari luar. Benda asing, ya. Kalau dari dalam mungkin lidah jatuh, muntahan,
darah seperti itu. Kalau dari luar mungkin makanan, bakso, pentol, ya, kursi, penghapus, HP, itu juga bisa menyebabkan benda asing masuk ke saluran napas. Ya maaf saja, orangnya agak geragas mungkinnya di situ ya. Mainan, kelereng, nah itu kalau pada anak. Kalau kita bicara penanganan choking, nanti ada pembagiannya banyak. Ada penanganan choking pada dewasa sadar, choking pada dewasa tidak sadar, choking pada anak-anak, ya, atau pada bayi, ya, macam-macam. Sekarang kita bahas dulu di penanganan choking dewasa sadar. Ya, penanganannya mudah. Yang pertama tolong diingat, ini sebuah bentuk pertanyaan. Kita bicara penanganan choking dewasa sadar. Tindakan awal dan sering terlupakan yaitu apa? Menanyakan, Pak, Bu, Mbak, apakah Anda tersedak? Nah, ini sering dilupakan. Jangan langsung tiba-tiba dari belakang langsung melakukan tindakan, jangan. Tanya dulu. Kalau nggak taunya dia hanya action kayak gini ya nggak usah ditolong. Kalau kecuali dia pegang gini sambil batuk-batuk atau kesulitan bernapas, nah tanya. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang sifatnya tertutup. Pak, apakah Anda tersedak? Ya, jadi seperti itu. Jangan ditanya, Mbak, rumahnya mana? Nomor HP-nya berapa? Nomor WA-nya berapa? Jangan ditanya itu. Nggak akan berhasil, ya. Ya, tindakan awal yang sering terlupakan di situ, menanyakan apakah Anda tersedak atau tidak. Jadi pasien hanya menjawab mengangguk atau geleng. Ya. Kalau pasien memang menjawab mengangguk, ya, dia memang tersedak. Maka kita muncul pertanyaan berikutnya, apakah Anda bisa batuk? Oke, kalau dia bisa batuk, ya suruh dia batuk sekuat tenaga. Selesai urusan. Kalau dia tidak bisa batuk, maka kita melakukan beberapa tindakan yaitu dengan istilah manual thrust. Ya, manual thrust. Yang pertama apa manual thrustnya? Back blow. Ya, back blow. Memukul pada area pertemuan garis ya vertebra dengan dua skapula. Jadi punggung sini itu pakai telapak tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Terus yang kedua dengan abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Ya. 2 jari di atas pusat. Ya. Penolong berada di belakang pasien, korban. Tangan digenggam, nanti saya tunjukkan bentuknya dengan gambar ya. Tarik ke belakang ke atas, ya. Dihentakkan pada abdominal thrust. Ya. Atau istilah Heimlich maneuver. Yang ketiga, chest thrust. Kalau chest thrust ini digunakan pada ibu hamil atau orang gemuk. Jangan ibu hamil kalian lakukan abdominal thrust, bisa keluar janinnya nanti ya. Kalau keluar janinnya ya sudah selesai. Yang mati 2 bisa-bisa ya. Jadi kalau orangnya gemuk atau hamil, gunakan chest thrust. Chest thrust di dada, memberikan hentakan pada dada. Nanti saya tunjukkan juga bentuknya. Nah, sampai kapan kita melakukan abdominal thrust, back blow dan seterusnya? Ya. Kalau kita melakukan back blow, ya, itu satu paket dengan abdominal thrust atau chest thrust. Jadi paketannya kalau ada orang tersedak 5 kali back blow, 1, 2, 3, 4, 5, terus baru diimbangi dengan 5 kali abdominal thrust atau chest thrust. Mau pakai apa? Ya. 5 kali back blow, 5 kali abdominal thrust. Kalau sudah 5-5, maka dilakukanlah evaluasi. Pak, apakah masih tersedak? Kalau dia mengangguk, maka lakukan lagi 5 kali back blow, 5 kali abdominal thrust. Ya, dilakukan sampai kapan?
benda asingnya keluar atau korban tidak sadarkan diri. Ya, kalau pasien tidak sadar, maka yang dilakukan adalah teknik BHD sesuai dengan tahapannya. Nanti kita bahas lagi. Ya, nah, jadi seperti itu. Terus, paham ya? Jadi kondisinya seperti itu. Kalau kita choking, sekarang kita masuk ke choking pada bayi yang sadar. Ya. Ini kalau pada bayi hati-hati, agak sulit. Ya, besok kalau kalian jadi ibu-ibu atau bapak-bapak, hati-hati menyerahkan bayi kalian atau anak kalian pada orang tua kalian atau mertua kalian atau pada pembantu kalian. Karena choking paling sering penyebabnya adalah karena mereka, karena ketidakmampuan orang tua, nenek, kakeknya atau pengasuhnya. Kenapa? Dikasih makan usia belum 6 bulan, kasih makan nasi diunter-unter kecil, masukkan buat nyumbat, ya, hati-hati. Tekniknya bagaimana? Langkah yang pertama adalah merespon dan mencari tanda henti napas atau gasping. Ya, kalau pasien ini adalah bayi sadar, maka pasien ini ada gerakan. Tapi kenapa kok dia henti napas? Kenapa dia itu mengalami gangguan napas? Nah, kita lihat, apakah ada kesulitan bernapas? Anaknya batuk-batuk, stridor, gargling, gelisah, cyanosis, ada enggak? Kalau ada, apakah kita langsung bisa mengatakan bahwa itu sumbatan? Belum. Ya, belum tentu apakah itu sumbatan atau bukan. Nah, setelah kita mencari tanda-tanda gagal napas atau kesulitan bernapas, maka tindakan yang kedua adalah call for help atau menghubungi pelayanan kesehatan, petugas medis ataupun paramedis. Ya, call for help. Kenapa Pak? Kalau yang dewasa tidak? Kalau karena yang dewasa lebih mudah untuk memberikan pertolongan daripada yang bayi. Kalau yang bayi kemungkinannya persentase keberhasilannya lebih kecil, sehingga mau nggak mau harus cepat menghubungi tenaga kesehatan. Langkah ketiga, kita cari ada kesulitan bernapas tidak. Dengan cara bagaimana? Berikan ventilasi pada bayi dengan cara mouth to mouth and nose. Jadi mulut kita ini masuk, hidung sama mulutnya bayi masuk kepada mulut kita. Ya, kita kasih ventilasi 2 kali dengan melihat dada. Ventilasi yang pertama, kita tiup seperti ini. Dadanya mengembang nggak? Kalau dada nggak mengembang, ada 2 kemungkinan. Kita salah posisi lehernya, atau yang kedua adalah sumbatan. Kalau salah posisi, maka kita heading chin lift lagi. Ya. Kalau ada sumbatan, ya jelas dia tidak mengembang. Jadi berikan ventilasi 2 kali. Ventilasi yang pertama, dada tidak mengembang, maka kita reposisi heading chin lift lagi. Maka ventilasi kedua tetap tidak mengembang, maka ada sumbatan. Ya. Kalau sudah ada sumbatan, maka lakukan dengan teknik sandwich maneuver. Ya, sandwich maneuver. Sandwich maneuver bagaimana? Ya, tahan kepala bayi, ya, bayi dan badan bayi di antara 2 lengan. Namanya sandwich, berarti ada di sini, ya. Bayinya, kepalanya di sini. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Ya, sandwich maneuver. Ingat, dalam melakukan sandwich maneuver, kepala harus lebih rendah daripada dada maupun tubuh bayi. Ya. Kalau sudah di sandwich maneuver, lakukan back blow 5 kali. Tetap sama dengan posisi kepala lebih rendah. Back blow 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah 5 kali, maka kita kembalikan ke posisi semula. Kita bentuk, kita berikan chest thrust namanya, ya. Setelah back blow, kita lakukan chest thrust. Chest thrustnya juga sama 5 kali. Dengan 2 jari ini boleh pakai jempol, pakai 2 jari boleh. Silakan mau pakai apa saja.
1, 2, 3, 4, 5. Tempatnya mana? Lurus dengan puting susu dengan sternum. Pertemuan 2 garis. 5 kali. Nah, kalau yang dewasa 5 back blow, 5 abdominal thrust, kita bisa tanya. Kalau pada bayi tidak bisa kita tanya. Maka kita lakukan teknik pemeriksaan dengan tong jolip ya. Ini jempol tangan ini masuk ke dalam lidah tekan ke bawah, tarik ke depan. Ini namanya tong jolip. Atau bisa menggunakan cross finger ya. Ini disilang seperti ini ya. Silang seperti ini kayak orang Koreaan ya. Yang penting ini jangan gerak. Kalau gerak gini bahaya. Ya, jadi uang. Cross finger. Ini dorong, yang satu nempel di dagu, yang ini dorong ke atas. Ya, untuk membuka mulut. Ya, cross finger. Kalau kelihatan benda asingnya maka dilakukan finger swab dengan jari kelingking. Ya, dari mukosa pipi terdekat, pangkal lidah, mukosa pipi terjauh. Jadi seperti itu. Ya. Kalau benda asing sudah keluar, ya selesai urusan. Kalau benda asing nggak keluar maka dilakukan sama. Lakukan terus sampai kapan? Sampai benda asing keluar atau pada bayi tidak sadarkan diri. Nah, kalau sudah bayi tidak sadarkan diri, maka di situ tugas kita. Ya, itu. Kalau bayi tidak sadarkan diri atau yang dewasa tadi tidak sadarkan diri, maka kita beri bantuan hidup dasar mulai dengan DRS CAB ya. DRS CAB. Oke. Ya. Dengan konsep DRS CAB. Apa itu DRS CAB? D-nya adalah danger, bahaya. Pastikan keamanan, aman penolong, aman lingkungan, aman pasien. Ya, pasiennya dipindahkan dulu dalam kondisi aman. Terus respon. S-nya short. Terus C-nya sirkulasi. Ya. C, A-nya airway. Ya. B-nya breathing. Nanti kondisi ini akan saya ajarkan dalam bentuk praktek secara langsung. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan silahkan tulis di bawah, komen ya. Nanti akan saya jawab dengan semampu saya ya. Oke, saya kira cukup ini untuk penanganan choking atau tersedak. Oke, semoga bermanfaat. Kalau memang ada salah, ada kekurangan, tolong berikan masukan pada saya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.